warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Putri dari kelas 3G dari Prodi S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang kortikosteroid. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar kata kortikosteroid? Ayo, apa? Steroid atau sering disebut juga dengan adrenalkortikoid. Ini merupakan obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh apabila hal itu diperlukan. Nah, kortikosteroid ini merupakan kelas obat-obatan yang dikonsumsi untuk meredakan peradangan dalam tubuh. Nah, obat kortikosteroid ini dapat berupa obat luar dan ada juga obat oral. Nah, kurang lebih contoh obatnya itu seperti hal ini. Dan hormon ini memiliki peranan penting seperti mengontrol respon inflamasi. Nah, kortikosteroid ini ditemukan pada tahun 1950 dan untuk pertama kalinya itu digunakan untuk terapi peradangan dan imunologi. Hormon steroid ini dibagi menjadi dua golongan besar, yakni ada namanya glukokortikoid dan ada namanya mineralokortikoid. Nah, untuk glukokortikoid ini ia merupakan senyawa kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian korteks yang memiliki kapasitas untuk membinasakan limfosit, menghilangkan timosit, dan menginduksi apoptosis, sehingga sering digunakan untuk penanganan peradangan seperti artritis, kolagen vascular descent, radang paru. Untuk khasiat dari golongan glukokortikoid ini ialah sebagai anti radang setempat, anti proliferatif, dan imunosupresif. Nah, sebagai anti radang setempat, kalian udah pasti tahu dong anti radang. Nah, kalau untuk anti proliferatif ialah melawan proses proliferasi. Proliferasi itu fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Nah, untuk imunosupresif itu merupakan golongan obat yang digunakan untuk menekan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh. Biasanya golongan ini diberikan pada pasien yang menjalani transplantasi organ seperti ginjal. Di kortikosteroid itu ada namanya mineralokortikoid. Nah, mineralokortikoid ini adalah subtipe dari golongan hormon kortikoid yang berfungsi sebagai regulasi ekskresi cairan elektrolit pada ginjal. Nah, terapi menggunakan hormon jenis mineralokortikoid seperti aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi sodium dan ekskresi kalium dan hidrogen pada tabur. Aldosteron ini juga memiliki efek pada kelenjar keringat dan kelenjar ludah. Dari sini dia menyerap kembali natrium. Aldosteron ini diproduksi di zona glomerulosa dari korteks kelenjar adrenal dan sekresi dimediasi terutama oleh angiotensin 2, tetapi juga oleh hormon adrenokortikotropik atau disebut juga dengan ACTH di kadar kalium lokal. Golongan mineralokortikoid ini dia memiliki aksi utama pada mineral seperti natrium, kalium, dan ion hidrogen. Ini juga disebut sebagai hormon penyelamat hidup loh. Dia disebut sebagai hormon penyelamat hidup. Ayo, kenapa? Karena mereka mempertahankan osmolaritas dan volume cairan ekstraseluler atau disebut juga dengan ACV
yang merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Jika tidak ada mineralokortikoid, ini dapat menyebabkan kematian mendadak hanya dalam 3 hari sampai 2 minggu. Itulah kenapa mineralokortikoid ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita akan menyimpulkan. Nah, apa sih yang dapat kita simpulkan dari video yang tadi? Itu glukokortikoid bertanggung jawab atas berbagai efek fisiologis, termasuk efek antiinflamasi, imunosupresif, antiproliferatif, dan vasokonstriksi. Nah, ini berbeda dengan mineralokortikoid yang tanggung jawabnya meliputi pengaturan elektrolit tubuh dan keseimbangan air. Nah, dalam kali ini kita akan mengulas pada glukokortikoid. Contohnya obat-obat seperti prednisolon, hidrokortison, dexamethasone, beclomethasone, budesonide, fluticasone, dan betamethasone. Nah, dalam genre glukokortikoid ada 3 subkategori luas indikasi. Tuh, pertama ada dari sistematik. Contoh obatnya itu seperti prednisolon, hidrokortison, dexamethasone. Indikasi yang dihasilkan itu seperti gangguan alergi dari inflamasi, penekanan penyakit autoimun, sebagai bagian dari regimen kemoterapi yang lebih luas, pergantian hormon dalam kondisi seperti insufisiensi adrenal. Terus untuk golongan inhalasi itu seperti beclomethasone, budesonide, fluticasone. Itu indikasi yang dihasilkan dalam pengobatan asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, untuk topikal itu contohnya seperti hidrokortison, betamethasone. Nah, indikasi yang dihasilkan itu seperti mengobati penyakit kulit inflamasi seperti eksim dan flare up kulit lainnya. Meskipun glukokortikoid dikaitkan dengan berbagai indikasi jauh lebih luas daripada daftar umum indikasi yang telah saya sebutkan tadi, mereka masih memiliki mekanisme kerja yang sama. Nah, kita lanjut ke efek samping masing-masing dari efek samping glukokortikoid, dan nanti saya akan menjelaskan tentang efek samping dari mineralokortikoid. Nah, efek samping dari glukokortikoid ini itu setelah kita mempertimbangkan faktor-faktornya, efek sampingnya itu meliputi imunosupresif atau meningkatkan risiko infeksi, diabetes yang diinduksi steroid seperti karena peningkatan gluconeogenesis, terus efek tulang karena osteoporosis yang diindukasi oleh steroid, terus kelemahan otot, kulit tipis dan mudah memar karena kelemahan otot tadi, terus perubahan suasana hati disebabkan oleh depresi, psikosis, kebingungan, insomnia. Terus ada efek dari mineralokortikoid seperti hipertensi, edema, dan hipokalemia. Nah, untuk efek samping mineralokortikoid sendiri itu ialah efek mineralokortikoid retensi natrium dan air yang dihasilkan fludrokortison dapat menyebabkan beberapa efek samping nih, seperti kardiomegali, gagal jantung kongestif, kongestif, hipertensi, sindrom hipokalemia seperti denyut jantung irregular, kehilangan nafsu makan, kram atau nyeri otot, mual, kelemahan lengan dan kaki, muntah, dan edema perifer. Baiklah, cukup sekian video dari penjelasan saya. Jika ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.